ayat yang 23 tadi yang kita diminta untuk mengucapkan insya Allah begitu ya, Ustaz. Ya, terkait dengan apa yang akan kita kerjakan esok. Nah, kadang-kadang gitu ya, sering kita temukan mungkin ya kata-kata motivasi atau apa gitu kan sering. Aku pasti bisa, aku gitu deh. Nah, kayak gitu itu gimana ya Ustaz? Apakah memang itu harus kayaknya kita hindari gitu ya, atau kita ganti insya Allah bisa atau bagaimana gitu? Karena kadang-kadang kata meyakinkan itu sering apa ya? Harapannya berikan semangat apa namanya percaya diri gitu ya. Nah itu gimana Ustaz ini kalau kayak gitu itu? Barakallahu fikum Bu. Masya Allah ya. Ini kaitannya nanti pelajarannya tentang hukum sumpah ya Bu ya. Hukum sumpah. Jadi nanti kita tergantung Bu kata-kata itu. Sumpah itu kan ada 3, ada yaminul lagwi, ada munaqadah, ada yaminul humus ya. Yaminul lagwi itu sebenarnya ucapan tersebut bukan termasuk sumpah, hanya untuk meyakinkan saja, untuk menegaskan saja. Ya orang Arabnya sering ngucap gitu ya, wallahi ini manis, benar-benar manis, ini halal dan sebagainya kan sering ya, wallahi ya halal dan sebagainya. Pakai demi Allah gitu kan. Itu sebenarnya bukan sumpah karena hal yang seperti itu sudah biasa mereka lakukan. Nah, yang seperti itu nanti dikembalikan kepada hatinya. Apakah hatinya memang bersumpah atau tidak? Kalau hatinya tidak bersumpah atau tidak ada niatan bersumpah, berarti itu termasuk yaminul lagwi. Itu hanya untuk menekankan saja, untuk menegaskan saja. Jadi itu tidak masalah dan tentunya apa-apa yang diucapkan itu merupakan hal-hal yang lumrah. Jangan sampai Munsewu ya masuk ke kategori apa yang sebagaimana pernah diucapkan oleh Firaun gitu ya, bahwa Sungai Nil ini ya mengalir di bawah kakiku ya, di bawah kekuasaanku dan sebagainya. Maksudnya sudah melampaui dari batasan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yaminul munaqadah ya itu janji serius. Nah ini Ibu hati-hati ya. Misalnya nih ada ikrar PNS itu kan ada pelantikan ya. Nah, pelantikan itu serius Bu maksudnya, sumpah itu ya. PNS, dokter atau apa itu ya, pelantikan pejabat dan sebagainya, apalagi tidak hanya sebuah pelantikan, ditaruh juga di atasnya itu mushaf Al-Qur'an ya. Itu janji yang serius, itu termasuk munaqadah. Kalau melanggarnya berarti dia harus membayar kafarah gitu ya. Yang terakhir itu yaminul ghumus ya, sumpah palsu. Sumpah palsu ini bisa jadi yang diucapkan itu dusta atau yang diucapkan benar tapi untuk membenarkan kebohongan. Yang ini termasuk al-kabair sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang maknanya di antara dosa-dosa besar adalah yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, ya, durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga adalah qatlun nafsi, membunuh dengan cara yang tidak hak, tidak dibenarkan, tidak ada alasan yang boleh di dalam syariatnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-yaminul ghumus ya, sumpah palsu atau dusta. Apapun itu fungsi dan tujuannya ya. Misalnya sekedar untuk membuat dagangannya laris, yaitu termasuk dosa besar. Kalau sumpahnya itu adalah sumpah palsu. Itu Bu ya. Itu jadi tergantung masuk ke kategori yang mana, monggo ya, itu kembali kepada yang mengeluarkannya gitu ya. Itu. Tapi sebaiknya ya kalau hal-hal yang tidak perlu ya, maksudnya tidak perlu, tidak pakai insya Allah ya, sebaiknya ya diminimalisir itu saja gitu, karena tidak ada hal yang bisa kita lakukan kecuali atas masyiatullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bu, wallahu a'lam, barakallahu fikum. Jazakallah Ustazah, berarti nanti kembali ke pengucap nih, lebih pada ke pengucap.